Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Please go for watching. Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Bab 176 Dominasi Hansen 3. Hansen tersenyum puas dan berkata, "Mati. Kalian belum memiliki kelayakan untuk membunuhku. Hari ini aku akan menunjukkan apa yang disebut dengan kekuatan yang sebenarnya." Energi alam masuk ke dalam tubuh Hansen dan auranya melonjak dengan gila. Jiwa naga surgawi keluar dan meraung dengan sangat keras. Hansen menggunakan transformasi jiwa naga surgawi dan ekor naga surgawi berayun ke arah mereka semua. Tekanan jiwa yang sangat kuat membombardir area itu dan dalam sekali ayunan 3 orang murid itu terhempas sangat jauh. "Binatang suci kuno," kata semua orang yang gemetar ketakutan. Mereka bahkan tidak sebanding dengan kultivator alam heaven. Sekarang tekanan yang mereka rasakan sangat kuat seolah naga sejati sudah ada di depan mereka. Walaupun mereka tidak pernah melihatnya secara langsung, namun jelas bahwa tekanan jiwa yang mendominasi ini sudah melampaui hawa keberadaan ahli alam heaven. Naga surgawi menerjang ke arah salah murid dan cakar naga yang dilapisi ki alam merobek tubuh mereka. Jiwa mereka ditelan oleh naga surgawi dan Hansen tertawa dengan gila. Satu persatu mereka semua mati mengenaskan dan bahkan untuk berlari saja sudah sangat sulit. Hanya Tujiu yang dapat bergerak dengan sedikit kebebasan, namun bahkan dengan kekuatannya dia tidak mampu mengatasi jiwa naga surgawi. Jiwa naga surgawi perlahan menyusut dan Hansen memuntahkan darah dari mulutnya. Ini sudah lebih dari batas kemampuannya dan jika dia mempertahankan jiwa naga miliknya maka itu akan berakibat buruk baginya. Ekspresi Tujiu terlihat sangat suram dan penuh kemarahan. Di bawah perlindungannya semua murid yang dia bawa mati dan hanya menyisakan dirinya. "Hehehe. Kau mengatakan kalau aku kesombongan surgawi Hansen adalah sebuah lelucon dan dibenci. Aku akan memberitahumu apa alasan kenapa aku dibenci. Mereka hanya iri karena tidak memiliki kemampuan untuk melawanku. Seperti pengecut yang hanya bisa menahan amarah karena semua kendali hanya ada padaku." Hansen tersenyum dengan jijik. "Terutama kalian kekuatan besar dari ras manusia. Kalian itu lemah dan tidak sekuat ras lainnya, tapi kalian mengemis berharap berlindung di balik nama besarku. Kalian hanya sekumpulan kultivator yang tidak tahu malu. Abaikan soal kebencian dan salahkan sendiri karena kalian lemah." Dalam kehidupan sebelumnya sebagai Hansuan, Hansen tidak pernah mendiskriminasi ras atau berbuat yang tidak adil. Dirinya hanya tahu bahwa menyinggungnya adalah kematian dan bersikap baik akan mendapatkan berkah. Dirinya memang adalah seorang ras manusia, namun dia tidak pernah membantu siapapun. Sebaliknya, siapapun yang menyinggung perasaannya maka mereka layak hancur di tangannya. "Kau, sebenarnya siapa kau?" tanya Tujiu dengan panik. "Bukankah aku sudah memberikanmu pengetahuan? Seseorang yang belum pernah berdiri di puncak apakah layak untuk menunjukkan pedangnya di hadapanku? Sudah ribuan tahun sejak aku berkuasa di alam mistik dan sepertinya banyak orang bodoh yang lahir. Lelucon bukan? Mungkin di dunia ini hanya kau yang berani menyebut diriku seperti itu. Bahkan di kehidupanku yang dulu kau tidak akan layak untuk berdiri di depanku," kata Hansen sambil mengeluarkan pedang kekacauan. Ki kekacauan yang sangat kuat terasa sangat jelas dan api hitam menyelimuti pedang itu.
Tu Jiu tanpa sadar gemetar ketakutan dan dia merasakan perasaan yang berbahaya dari pedang itu. Setiap perkataan yang kau lontarkan kepadaku ada konsekuensi yang harus kau tanggung. Sekarang matilah dengan patuh. Pedang kekacauan di tangan Han Sen berdengung dan kobaran api hitam meledak. Kekuatannya memang belum cukup membunuh Tu Jiu. Namun akan menjadi hal yang berbeda ketika dia menggunakan pedang kekacauan. Tu Jiu dengan panik segera berbalik dan terbang menjauh. Han Sen mengayunkan pedangnya dan kobaran api hitam yang dilapisi ki pedang mengejarnya dengan sangat cepat. Tu Jiu dilahap oleh api hitam dan keganasan ki pedang menyayat tubuhnya. Dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi abu dan langit terbelah karena kekuatan pedang kekacauan. Han Sen mengambil semua cincin ruang mereka dan memuntahkan darah. Pedang kekacauan mengkonsumsi ki alam terlalu banyak dan hampir mengosongkan semesta kecil di dalam tubuhnya. Untuk memulihkan diri akan membutuhkan waktu yang lama. Namun Han Sen sangat puas dengan hasilnya sekarang. Baginya pertarungan ini sudah seperti harga diri yang dipertaruhkan. Jika dia tidak memberikan kematian kepada mereka maka Han Sen tidak layak dengan gelar kesombongan surgawi. Kesombongan surgawi bukan hanya sekedar nama atau gelar untuknya. Namun kesombongan surgawi adalah jalan bela dirinya. Gelar itu akan terus mengingatkannya bahwa dirinya adalah orang yang berdiri di atas segalanya dan sejajar dengan surga. Ketika ada yang berani untuk menghina nama itu maka itu saja dengan menghina jalan bela diri yang selama ini dia percayai. Han Sen tidak akan pernah memaafkan orang seperti itu dan akan memberikan kematian kepada mereka yang berani melakukannya. Episode sebelumnya. Bab 175 Dominasi Han Sen 2. Episode berikutnya. Bab 177 Pencapaian Besar. Han Sen kembali dengan cepat dan mereka berlima segera melihatnya. Han Sen terlihat sangat pucat namun sorot matanya terlihat tegas dan penuh niat membunuh. Han Sen mengusap darah di sudut mulutnya dan menenangkan amarahnya. Kalian tunggu di sini sampai semua orang keluar. Untuk yang mati berikan keluarga mereka kompensasi yang layak. Han Sen melewati mereka dan pergi ke arah teleportasi untuk kembali ke istana. Chen Mu dan Dai Long mengerutkan keningnya dan terlihat tidak senang. Namun apa yang bisa mereka lakukan? Han Sen membunuh semua lawannya yang tidak mungkin bisa mereka tangani. Kekuatannya sudah melebihi mereka semua dan ini tidak akan menjadi hal yang baik jika membuatnya marah. Han Sen mungkin mendapatkan luka dan dia perlu waktu untuk memulihkan dirinya. Fang Ze duduk dan dengan patuh melakukan perintah Han Sen. Matanya sudah terbuka sangat lebar tentang wawasan dunia. Dia ingin bertambah kuat dan pergi ke alam mistik. Apa yang dikatakan Han Sen sangat benar. Kekuatan yang dia banggakan tidak lebih dari sampah dan sekarang dia menginginkan lebih banyak peluang untuk dirinya sendiri. Di sisi lain Cai Ying sudah berhasil memurnikan sumber prinsip dunia. Jiwa bela dirinya sudah sepenuhnya selesai dan menjadi sebuah pedang dengan kekuatan dunia yang sangat kuat. Cai Ying merasa bahwa dirinya dapat melakukan apapun seolah dirinya adalah dunia itu sendiri. Pemahamannya tentang kelima elemen meningkat seolah dia bisa menggunakan berbagai jenis atribut. Segera hanya dalam satu kali pikiran Cai Ying dapat pergi kemanapun dia mau dalam waktu sekejap. Kendalinya sudah jauh lebih baik dan seperti apa yang dikatakan suaminya bahwa kekuatannya meningkat dengan sangat pesat hingga menerobos alam virtual. Tentunya manfaat ini juga mengubah prinsip dunia dan beberapa orang tiba-tiba melakukan terobosan dalam kultivasi mereka. Tidak sedikit orang yang menerobos alam virtual dan mereka tidak tahu apa penyebabnya.
Prinsip dunia mengikuti basis kultivasi dari Cai Ying dan setiap pencapaiannya akan mempengaruhi seisi dunia. Semua orang dapat melihat perubahan besar ini dan Cai Ying duduk di atas pilar yang sengaja dia ciptakan. Yao Wu selesai menerobos dan setelah beberapa hari kultivasinya sudah menjadi sangat stabil. Yin Qi seolah berkumpul di sekitarnya dan Cai Ying membantunya untuk berkultivasi. Yao Wu segera pergi menemui Cai Ying dan memeluknya. "Selamat adik Cai Ying. Kau sudah berhasil menjadi tuan dari dunia ini. Aku yakin suami kita akan senang dengan pencapaianmu. Kakak Yao juga sudah menerobos alam virtual. Aku yakin suami kita juga akan memuji kakak Yao nantinya." Cai Ying mengusap tangan Yao Wu dan bergaul seperti saudari yang baik. Pada akhirnya mereka semua berkumpul kembali setelah beberapa hari. Yunzi dan Liu Xuang juga ikut senang dengan keberhasilan Cai Ying. Cai Ying memiliki kendali penuh atas dunia ini dan untuk mengeluarkan semuanya dia cukup mampu. Lingkaran cahaya muncul di bawah kaki mereka dan semua orang dikirim keluar dengan paksa. Cai Ying juga ikut bersama dengan semua orang dan untuk masuk lagi itu merupakan hal yang mudah. Pusaran air itu menghilang dengan sangat cepat bersamaan dengan keberadaan dunia langit dan bumi. Semua orang saling bertanya-tanya dan tidak tahu apapun. Masih ada beberapa minggu harusnya sebelum mereka dikirim kembali. Namun mereka tiba-tiba keluar dengan paksa. Tidak ada yang tahu kebenaran soal prinsip dunia yang di bawah kendali Cai Ying. Mereka semua sudah mengambil banyak sumber daya dan dia juga harus bertindak egois. Masih banyak hal baik di dalam sana dan dia akan memanennya bersama Han Sen nanti. Guan Lao terbang ke arah mereka berempat dan memberi hormat. "Salam untuk Yang Mulia Ratu. Selamat karena berhasil memasuki alam virtual. Di mana suami kami? Apakah dia banyak pekerjaan sampai tidak datang?" tanya Liu Xuang dengan kesal. Kaisar saat ini sedang memulihkan dirinya setelah pertarungan seminggu yang lalu. "Beliau meminta kami untuk berjaga di sini," jawab Guan Lao dengan jujur. "Han Sen terluka dalam pertarungan. Jangan bercanda kepada kami. Memangnya musuh macam apa yang dia lawan? Suami kami tidak pernah kalah," kata Yunzi dengan penuh ketegasan. Kaisar memang menang dan membunuh mereka semua. Sesuai apa yang Ratu katakan bahwa di dunia ini tidak akan ada orang yang bisa bersaing melawan Kaisar. Namun musuhnya kali ini adalah 10 ahli alam Dao Fusion yang berasal dari alam mistik. Mereka sengaja menunggu kalian semua keluar dan kami juga bukan lawannya. Kaisar sendiri turun tangan dan meminta kami untuk tidak ambil bagian. Hasilnya Kaisar menang telak melawan mereka namun sepertinya beliau sangat kelelahan setelahnya. Kita pergi dan melihatnya sendiri. Yao Wu segera pergi dan yang lainnya mengikutinya masuk ke arai teleportasi. Episode sebelumnya. Bab 176 Dominasi Han Sen 3. Episode berikutnya. Bab 178 Pemulihan yang lambat. 178 Pemulihan yang lambat. Di halaman kediaman Han Sen sedang mengisi kembali energi alam. Membunuh Tujiu dengan pedang kekacauan menguras banyak energi alam yang dia simpan di semesta kecilnya. Bahkan setelah seminggu dia hanya berhasil memulihkan setengah energi miliknya saja. Cincin ruang mereka juga hanya berisi sampah yang tidak berguna. Selain batu dimensi yang berharga tidak ada lagi yang bisa Han Sen gunakan. Batu dimensi digunakan untuk membuka penghalang ruang dan pergi ke alam mistik dan ini adalah salah satu cara alternatif yang bisa Han Sen lakukan. Suatu saat dia memang akan pergi namun tidak dengan cara ini.
Hansen lebih memilih meningkatkan kekuatannya untuk menerobos dengan paksa ke alam Dao Fusion hingga dunia fana menolaknya. Untuk sekarang dia akan menyimpan batu dimensi ini terlebih dahulu. Selang beberapa waktu akhirnya mereka semua kembali. Seperti biasa mereka berempat sangat khawatir dengan keadaan Hansen dan mereka tidak bisa menahan diri untuk memeriksanya. Tenanglah. Aku baik-baik saja. Hansen mengusap kepala mereka dan tersenyum cerah. Bagaimana bisa kami bisa tenang ketika mengetahui suami kami hampir mati di tangan orang asing? Teriak Yao Wu dengan kesal. Siapa yang mengatakan kalau aku hampir mati? Tanya Hansen dengan kesal. Saya tidak mengatakan seperti itu. Guan Lao segera mundur dan tersenyum pahit. Hah. Aku hanya terlalu mengeluarkan banyak tenaga dan menggunakan jiwa naga surgawi terlalu lama. Memang benar ada efek samping dari pertarungan itu, namun itu bukan luka yang parah sampai aku hampir mati. Mereka sama sekali tidak layak untuk sejajar denganku. Kata Hansen dengan kesal. Sejak Hansen memiliki pedang kekacauan di tangannya, dia hampir mustahil untuk dikalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1. Lawannya mungkin memang kuat, namun dia tidak akan bisa menahan kekuatan penghancur dari ki kekacauan. Selama Hansen memiliki ki yang cukup, dia dapat mengerahkan kekuatan yang jauh melampaui tingkatannya. Guan Lao memberi hormat dan berkata, kalau begitu bawahan ini akan mundur. Apakah Kaisar memiliki perintah yang lain? Rekrut saja orang yang ingin bergabung dengan kita. Kelihatannya banyak dari mereka yang sudah meningkat dengan pesat dan kita tidak bisa melewatkan hal ini. Lalu katakan kepada mereka bahwa aku akan mundur untuk waktu yang lama. Jadi mereka tidak perlu repot-repot untuk pamit. Kata Hansen dengan santai. Sesuai apa yang Kaisar perintahkan. Kata Guan Lao yang segera pergi dari tempat itu. Hansen melihat ke arah Cai Ying dan mengusap wajahnya. Sepertinya kau yang mendapatkan keberuntungan itu. Tubuh khusus Dao Pedang benar-benar sangat hebat. Bagaimana rasanya, apakah luar biasa? Ya. Apa yang dikatakan suami memang benar. Aku mendapatkan manfaat serta pemahaman dari semua elemen dan dapat menggunakan semua atribut. Bahkan aku memiliki kendali penuh atas dunia seolah dunia itu adalah diriku sendiri. Jawab Cai Ying dengan jujur. Lalu bisakah kau membawaku masuk ke sana? Tanya Hansen dengan penasaran. Cai Ying mengangguk dan berdiri. Dia mendesak sedikit ki miliknya dan pusaran ruang muncul di depan mereka semua. Hansen segera masuk ke dalam dan mereka berempat mengikutinya. Mereka semua muncul di pilar batu yang diciptakan oleh Cai Ying. Tempat ini sangat bagus dan kaya akan aura yang melimpah. Cai Ying memejamkan matanya dan dunia mulai berguncang. Sebuah bola api keluar dari dalam tanah dan api yang ganas seolah menusuk kulit mereka. Api ini merupakan api inti bumi dan harta sebenarnya dari dunia langit dan bumi. Ho! Kau sangat pintar karena mengeluarkan semua orang terlebih dahulu. Api inti bumi adalah api yang luar biasa. Levelnya mungkin masih di bawah api suci, namun jika dibandingkan dengan api bis maka api inti bumi jauh lebih baik. Kata Hansen dengan jujur. Aku sengaja menyimpannya untuk kakak Liu Suang. Cai Ying menekan api inti bumi dan memberikannya kepada Liu Suang. Terima kasih. Liu Suang menerimanya dan sangat senang dengan hal ini. Cai Ying juga memberikan bunga yin dan teratai es untuk Yao Wu dan Yunzi. Walaupun tidak bisa dibandingkan dengan inti api bumi, namun hal ini sesuai dengan metode latihan mereka semua. Belum lagi masih banyak sumber daya latihan yang belum diambil.
Hansen menyerap energi alam dalam jumlah yang besar. Cai Ying sangat terkejut dan baru kali ini dia melihat secara langsung bagaimana Hansen berkultivasi. Hansen sudah seperti lubang tanpa dasar yang menyerap energi alam dalam jumlah yang mengerikan. Namun Cai Ying berpikir kalau Hansen memang benar-benar membutuhkannya. Jadi dia membantunya untuk menarik energi alam dan berharap untuk dia segera pulih. Episode sebelumnya. Bab 177 Pencapaian Besar. Episode berikutnya. Bab 179 Pemulihan 2. Bab 179 Pemulihan 2. Setelah 3 hari Hansen sudah pulih sepenuhnya, bahkan jiwanya yang terluka juga sudah sangat baik. Keputusannya sekarang sudah tepat untuk meminta Cai Ying untuk menjadi tuan dunia. Jika hal ini diketahui oleh kekuatan besar di alam mistik, maka kemanapun Cai Ying pergi dia tidak akan mendapatkan penolakan. Mereka berempat belum memulai pelatihan dan sibuk menanam tanaman obat sesuai dengan apa yang Hansen ajarkan. Banyak tanaman obat tingkat virtual dan hampir mencapai tingkat Dao Fusion. Jadi mereka tidak bisa mengabaikannya dan tempat ini mungkin akan jadi gudang harta yang sebenarnya. Cai Ying menjentikkan jarinya dan mengisolasi daratan ini dari bis. Dirinya sengaja menciptakan tempat yang nyaman dan membangun tempat bagi mereka untuk tinggal. Akhirnya semuanya sudah selesai, kata mereka berempat dengan senang. Dengan semua ini aku bisa membawa kalian pergi ke alam mistik suatu saat nanti dan tidak perlu meninggalkan kalian untuk sementara waktu, kata Hansen dengan puas. Masih ingin pergi? Tanya Yao Wu dengan khawatir. Hansen memeluknya dan berkata, aku sangat tahu bahwa tempat itu dipenuhi orang-orang kuat yang mungkin dapat membunuhku. Tapi kejadian terakhir kali membuatku sangat sadar bahwa jika aku ingin melindungi apa yang berharga bagiku maka aku membutuhkan lebih. Jika pada saat itu yang datang adalah kultivator alam heaven maka aku tidak akan memiliki peluang untuk menang dan mati. Liu Xuang tersenyum dan memegang pundak Yao Wu. Ayolah Yao Wu. Bukankah suami kita adalah orang yang kuat? Dirinya yang dulu bukan orang siapa-siapa dan sekarang bukan hanya menjadi kaisar namun dia juga merupakan orang terkuat di benua ini. Aku yakin bahwa walaupun suami kita memulai dari nol maka pencapaiannya tidak akan sedikit. Itu benar. Kami juga penasaran bagaimana bentuk dari alam mistik. Bisakah suami mengatakan kepada kami? Tanya Yunzi dan Cai Ying dengan penuh semangat. Hansen membawa mereka duduk dan berkata, alam mistik itu sangat luas dan besar, tidak bisa kalian ukur dengan perbandingan dunia ini. Tidak hanya ras manusia namun di sana masih banyak ras yang hidup dan saling bersaing untuk mendapatkan kesempatan. Apakah setiap ras itu bermusuhan? Tanya Yunzi dengan penasaran. Hansen mengusap wajahnya dan berkata, bagaimana mungkin aku bisa tahu? Tapi jika harus menebak maka pasti mereka akan mementingkan ras mereka sendiri. Dunia yang penuh dengan kultivator hanya mengenal kekuatan. Jadi aku yakin mereka pasti akan bermusuhan dan terdapat dendam lama yang sulit untuk dihapus. Lalu kemana tujuan suami setelah sampai di sana? Tanya mereka semua dengan penasaran. Aku tidak tahu. Aku adalah angin yang pergi kemanapun aku suka. Tapi pastinya sekarang aku memiliki kalian dan hidupku bukan milikku sendiri. Setelah aku memiliki kekuatan yang cukup maka aku akan membangun rumah untuk kita di sana, kata Hansen dengan jujur. Mereka berempat di sana tersenyum dan memeluk Hansen. Jika suami mereka ingin menjadi angin maka mereka akan mengikutinya dengan patuh.
Memiliki banyak pengaruh itu terlalu merepotkan dan mereka lebih memilih untuk berjalan bersama melihat pemandangan. Seiring berjalannya waktu, kabar mengenai pertarungan besar Hansen menyebar di telinga semua orang. Hansen yang membunuh 10 kultivator alam Dao Fusion cukup membuat semua orang kagum. Posisinya sebagai orang terkuat di dunia fana semakin tidak tergoyahkan. Bahkan Fang Ze mengakui sendiri bahwa dirinya bukan lawan Hansen yang sepadan. Perkembangannya terlalu cepat seperti monster dan para istrinya juga tidak lebih buruk. Di umur yang masih menginjak kepala 3 mereka sudah memiliki pengaruh yang tak tergoyahkan sama sekali. Bahkan jenius muda dari Kekaisaran Pedang ataupun keempat sekte tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Kultivasi mereka hanya sebatas alam divine si tahap akhir dan menengah. Bahkan setelah mengkonsumsi banyak sumber daya masih sulit untuk menerobos alam virtual. Hong Wen mengunjungi Sekte Embun Beku dan mendiskusikan beberapa hal dengan Ziling. Setelah keluar dari dunia langit dan bumi, keempat Master Sekte berhasil menerobos alam virtual. Hong Wen disambut dengan ramah dan Ziling terlihat dalam suasana hati yang baik sekarang. Hei, apakah kau dengar kalau senior Fang Ze ingin meminta Hansen membawanya pergi ke alam mistik? Tanya Hong Wen dengan santai. Apakah senior Hong Wen ingin memintaku untuk mengatakan beberapa hal? Hansen memang menantu dari Sekte Embun Beku, namun aku juga tidak berani melakukan hal yang gegabah. Lebih baik senior pergi dan menanyakannya langsung, aku yakin itu akan jauh lebih sopan. Kata Ziling dengan santai. Episode sebelumnya. Bab 178 Pemulihan yang lambat. Episode berikutnya. Bab 180 Kesempatan besar. Bab 180 Kesempatan besar. Hong Wen mengangguk dan mungkin dia harus bertemu dengan Hansen. Sekarang pengaruhnya sangat luar biasa dan tidak seperti dulu. Orang-orang seperti mereka tidak masuk dalam pandangannya sama sekali. Waktu terus berlalu sampai setengah tahun dan Hansen masih tidak mau menunjukkan wajahnya secara langsung. Lagi pula dia memiliki banyak bawahan dan sudah mengaturnya di setiap bidang. Keputusan bisa mereka ambil sendiri dan jika mereka tidak mampu maka artinya mereka sama sekali tidak berguna. Tidak sedikit orang yang direkrut oleh Guan Lao untuk bergabung dengan pasukan. Semua pengawasan akan diurus oleh Guan Lao dan mereka juga tidak kekurangan pasokan sumber daya sama sekali. Serikat alkemis juga berkembang sangat pesat dan beberapa dari mereka sudah menjadi alkemis tingkat virtual. Walaupun tidak sebaik pil roh atau artifak yang Hansen buat, namun seiring berjalannya waktu mereka akan semakin terampil dalam koneksinya. Kehidupan mereka sudah jauh lebih baik dan Hansen hanya berlatih dengan santai. Sesekali mereka pergi berjalan-jalan dan menikmati diri mereka bersama-sama. Liu Xuang, Yao Wu dan Cai Ying berlatih dengan keras. Sedangkan Yunzi mendapat giliran untuk bersama dengan Hansen. Mereka sengaja membagi waktu di mana kapan mereka harus berlatih dan melayani suami mereka dan hal ini cukup efektif. Hansen dan Yunzi berada di pinggir kolam dengan santai. Pelukan hangat Hansen membuatnya sangat nyaman. Sore hari ini terasa sangat indah bagi mereka berdua dan menikmati waktu luang tidak seburuk apa yang mereka pikirkan. Suamiku, kau adalah kaisar, apakah baik-baik saja jika kau tidak keluar dan terus menemani kami di sini? Tanya Yunzi dengan santai. Untuk apa aku memelihara mereka jika tidak berguna? Tidak ada bahaya atau permasalahan khusus yang harus aku hadapi. Jadi mereka bisa mengurusnya sendiri. Kata Hansen dengan santai. Sungguh pria yang malas.
Yunzi mengusap wajah Hansen dengan lembut. Siapa yang peduli? Aku memiliki tugas yang lebih penting, yaitu mengurus istri-istriku. Aku sangat menantikan kalian akan memberiku anak yang banyak, kata Hansen dengan jujur. Seharusnya kau berusaha lebih keras sejak dulu, bukan? Semakin tinggi basis kultivasi kita, maka akan semakin sulit melahirkan keturunan, kata Yunzi dengan kesal. Dulu dan sekarang memang apa bedanya? Aku hanya perlu memberikan usaha lebih, bukan? Hansen menggendong Yunzi dan membawanya masuk. Perlahan dia meletakkannya di tempat tidur dan membuka semua pakaiannya. Mereka bercinta dengan penuh nafsu, dan ketika Hansen mengatakan bahwa dia ingin seorang keturunan, hal ini juga membuat Yunzi sangat senang. Di sisi lain, di depan gerbang Sekte Awan, seorang pria tua yang bernama Tang Wan. Kultivasinya berada di tahap akhir Dao Fusion dan dia berasal dari alam mistik yang sengaja turun untuk melakukan tugasnya. Fang Ze, Dai Long dan Chen Mu membuka matanya. Merasakan pancaran aura yang kuat dari Tang Wan membuat mereka sedikit gemetaran. Segera mereka pergi untuk melihat sosok yang mengerikan ini. Mereka bertiga keluar dan memberikan salam. Salam untuk senior. Apakah ada sesuatu yang senior butuhkan dari tempat ini? Ya. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena niatku tidak untuk mengganggu kalian melainkan memberikan penawaran, kata Tang Wan dengan dingin. Karena senior datang sebagai tamu, maka Sekte Awan akan menyambut senior dengan benar. Silahkan masuk untuk berbicara di dalam. Mereka bertiga menyambut Tang Wan dan segera masuk. Chen Mu menuangkan teh dan berkata, bolehkah saya tahu apa penawaran yang senior ingin katakan? Kalau begitu aku akan langsung pada intinya. Aku berasal dari alam mistik dan tuanku bermaksud ingin mengambil banyak ahli di dunia fana untuk memberikan kesempatan mengejar martial Dao. Ras manusia kekurangan orang-orang kuat untuk bersaing dengan ras lainnya. Selama itu berada di alam Divine Sea atau di atasnya, aku bersedia menerimanya dan kami akan menyediakan sumber daya untuk latihan. Bayarannya adalah tuanku menginginkan loyalitas dari kalian. Jika suatu saat perang terjadi, maka kalian harus bersiap untuk bertarung demi ras manusia, kata Tang Wan sambil meminum tehnya. Fang Ze tersenyum dan tidak menyangka kalau tanpa bantuan Hansen dia akan mendapatkan kesempatan ini. Mengejar martial Dao yang lebih tinggi adalah tujuannya dan sekarang terdapat kesempatan besar yang dibawa oleh senior di depannya. Berapa banyak senior bisa menerima orang? Tanya Fang Ze dengan penasaran. Memangnya kalian memiliki banyak orang? Tanya Tang Wan dengan sedikit merendahkan. Masih ada sekitar 20 ahli alam virtual dan ribuan orang yang berada di alam Divine Sea, kata Fang Ze dengan jujur. Episode sebelumnya. Bab 179 Pemulihan 2. Episode berikutnya. Bab 181 Memberikan kebebasan.